Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami di sini itu untuk mewawancarai Bapak yang mungkin pernah mengalami masa Orde Baru. Nah, sebelumnya kami di sini dari Seman 1 Ciranjang, Pak. Saya Nadia dan ini ada Pak Ujan. Ya. Saya Erika, saya Jaskia. Nah, kami di sini itu untuk memenuhi tugas sejarah kami. Nah, sebelumnya mungkin Bapak sendiri pernah mengalami pada masa Orde Baru. Saat itu usia Bapak berapa tahun, Pak? Nah, ini deh ya. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf nih atas meneribanya. Ya. Memang Pak Agus nih lahir di tahun-tahun Orde Baru, yaitu tahun 1964. Usia sekarang sudah 60 tahun. Ya, pada saat itu memang kondisi yang Bapak rasakan sih, karena mungkin perekonomian masih kurang stabil ya. Dulu tuh pernah ada masyarakat harus makan bubur karena paceklik yang panjang dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah keamanan relatif aman ya pada saat itu. Pada saat Orde Baru itu aman. Hanya orang-orang tertentu saja barangkali yang mungkin diambil oleh petugas dan lain sebagainya, karena memang perbuatannya melanggar hukum dan lain sebagainya. Kalau mereka berbuat baik ya, tidak melanggar aturan, pada waktu Orde Baru aman, tidak ada masalah. Pada saat usia Bapak di masa itu, Bapak sebagai pelajar atau bagaimana, Pak? Ya, Pak Agus keluar sekolah itu tahun 82 di SMP Ujung Bisung ya, bulan Juni. Nah, pada saat masa kecil memang saat itu masih sekolah sekolah. SD-nya SD Bojong Picu 2, kemudian SMP-nya SMP Bojong Picu 1. Nah, kemudian setelah itu Pak Agus jadi aparatur negara kepolisian ya, dari tahun 83 sampai ke tahun 2022 bulan Oktober. Nah, setelah itu pensiun. Pada masa tersebut bagaimana lingkungan di sekitar Bapak? Ya, lingkungan di sekitar Bapak pada waktu itu tidak multi partai ya. Partainya hanya ada Partai Golkar, PDI sama P3. Aman. Cuma di kala pesta demokratis saja itu pada masa-masa kampanye kadang-kadang suka ada bentrokan, kan sekarang juga masih ada ya. Tapi bentrokan itu ya hanya bentrokan kecil ya kalau di daerah. Kalau di kampung nggak ada kayak di kota-kota besar kan itu ya. Nggak ada yang lain-lain sih. Jadi masih terbilang cukup tentram ya Pak untuk saat itu. Terus bagaimana sih pandangan Bapak kepada masyarakat saat itu menghadapi kondisi keamanan yang tidak stabil pada masa Orde Baru? Pada saat itu kondisi memang stabil. Tapi tetap ya kita kepada masyarakat memberikan satu pandangan bahwa kita ini harus tetap waspada. Karena ya keamanan itu bisa saja berubah setiap saat. Jadi tidak selamanya aman ya. Tapi kadang-kadang kejadian itu tidak bisa diramalkan. Nah, kita memberi pandangan kepada masyarakat agar tetap waspada. Terus jika dibandingkan dari masa sekarang, apa sih yang Bapak rasakan? Ya, kalau dulu terus terang ya, pada zaman Orde Baru mungkin kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu sangat kurang ya. Sangat kurang. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat ya di muka umum itu dilindungi. Jadi kayaknya orang bebas saja ya, berdemo dan lain sebagainya, ngejek sama pemerintah, menjelek-jelekan orang dan sebagainya. Kalau dulu pada waktu pemerintahan Orde Baru tidak ada semacam itu. Ya. Jadi semuanya tertib. Kalau sekarang coba lihat di TV dan lain sebagainya ya, sepertinya kalau kita mau ambil
yang bagusnya kurang gitu ya untuk pendidikan. Kalau dulu mau masuk sekolah SMP ya, SMA atau perguruan tinggi ada pendaftaran P4. Sekarang kan nggak ada ya. Jadi di tingkat ke-RT-an, ke-RW-an, kemudian di PKK juga mereka ditatar P4. Ya, tatar P4. Bagaimana bisa menghargai sama orang? Bagaimana kalau ada masalah harus musyawarah dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan enggak ya. Ya. Kita dulu juga masih takut waktu sekolah. Kalau dimarahi sama guru, dulu itu kita nurut aja. Itu ya. Mungkin ditampar nggak pernah ngadu sih ke polisi dan lain sebagainya. Coba kalau sekarang masalah pira dan lain sebagainya. Ya itu. Ya itu. Dari segi etika juga kalau dulu berjalan ya, karena berani kita mendahului guru yang sedang berjalan. Nah kalau sekarang lain ya jauh. Jadi ini ada satu kemerosotan nilai apa adab, nilai kesopanan tuh kurang kalau sekarang ya. Kalau dulu mah kita sangat hormat dengan guru. Sekarang mah kayak temen aja ya gitu ya. Ya itu sekedar gambaran. Nah, Kan pada umumnya Bapak, masa Orde Baru yang kita ketahui itu pernah menjadi kericuhan. Apakah di wilayah yang Bapak ditinggali saat itu terjadi kericuhan? Nah, Bapak waktu itu tinggal ya lama kan di Bojong Picung ya, kalau masih anak-anak. Nah, kalau sudah dewasa kan di Cipanas. Kemudian sekarang sudah tua di sini. Jadi di daerah relatif aman. Ya, hanya ada beberapa kejadian di tingkat pusat saja, misalnya di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi peristiwa apa itu Semanggi ya. Nah itu kan kejadiannya di Jakarta, bukan di kita. Di kita aman, nggak ada masalah. Jadi memang terjadinya itu pada di kota-kota besar aja ya Pak? Kota besar ya, terutama di ibu kota negara, Di di ibu Jakarta. kota negara. Kan sempat terjadi demo juga ya, Ya. Pak pada saat itu. Nah, ya. Kalau kita di Cianjur nggak ada. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai sistem keamanan yang diterapkan pada masa Orde Baru? Nah, sistem keamanan yang diterapkan pada masa Orde Baru adalah sistem pertahanan keamanan Hankamrata, pertahanan keamanan rakyat semesta. Artinya semua komponen masyarakat ikut ya mempertahankan keamanan ya dan ketertiban. Itu. Nah, dengan keterlibatan masyarakat maka di sana mungkin ada satu keringanan lah bagi aparat-aparat yang dikedepankan karena masyarakat membantu. Tapi sampai sekarang sistem pertahanan itu masih terus berlaku. Ya, contohnya masih ada si kamling ya, ronda malam. Itu kan salah satu bentuk sistem pengamanan masyarakat baik yang dilaksanakan secara bergiliran ya maupun secara tetap oleh satpam ya kalau di perusahaan. Nah itu adalah partisipasi masyarakat. Jadi sistem Hankamrata itu adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi pertahanan pada saat itu melibatkan semua komponen warga negara. Ya, pada zaman Orde Baru. Dan itu masih dipakai ya sekarang. Kalau Bapak pada saat itu berpartisipasi menjadi aktivis juga nggak Pak? Atau Pak Agus dari dulu ya sampai sekarang nggak pernah ikut atau bergerak di bidang aktivis, apalagi ikut demo. Ya, saudara juga nggak pernah sih ada yang ikut demo dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau teman mungkin itu ya teman sekolah yang suka demo ada aja. Tapi nggak pernah sih karena bagus juga adanya di aparatur negara ya di kepolisian. Jadi nggak pernah ikut demo. Ya paling mengamankan demo aja. Masih ada? Kalau buat Bapak sendiri waktu itu punya kerabat atau kenalan yang dari pihak pemerintahannya juga gak Pak? Kemudian pada saat itu ya adik Pak Agus itu ya suaminya tentara. Oh iya. Kemudian adik Pak Agus juga tentara angkatan laut. Ya, Pak Agus kepolisian, adik tentara angkatan darat, yang satu angkatan laut.
Jadi aparat semua kan begitu ya, Oh, iya. aparat semua. Jadi yang satu dinasnya di Bandung, yang satu dinasnya Jakarta, yang satu ya di sini di Cianjur Iya, di di daerah sini. itu ya. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang bisa pensiun, bisa menikmati masa tua ya dengan sehat, itu aja. Enggak, Ya, yang lain? mungkin udah cukup sekian sih Pak kalau buat pertanyaan dari kita ya Ya. Pak. Jadi kita juga jadi tahu bagaimana situasi pada masa Orde Baru ya. Gimana ya? Udah? Langsung semuanya. gimana penutupan? Matiin dulu ya ini ya. Nggak usah. Masih direkam? Nggak? Masih. Oh, ya. Eh, Ya gini ya, sebagai gambaran bagi anak-anak pelajar sekarang, ya kalian itu harus rajin, tekun, ya, tidak mudah menyerah, ya, taat kepada orang tua dan taat beribadah. ya. Ya. Karena kita ini, ya, pada satu saat mungkin akan jadi pemimpin. Pemimpin itu tidak bisa diperoleh secara leha-leha. Sukses itu tidak bisa diperoleh secara leha. Tapi sukses dan menjadi pimpinan itu bisa diperoleh mana kita bekerja keras, ya, mana kita memenuhi pengorbanan, baru nanti sukses dan tidak leha-leha. Kalau kita jadi generasi yang leha-leha, itu tidak mungkin sukses itu bisa didapat. Ya. Makanya belajar itu terus belajar, walaupun sampai masuk liang lahat ya, belajar terus, belajar. Ya. Sehingga pada saatnya nanti, ketika sudah masanya kalian bisa jadi pemimpin, gitu ya. Dulu sama Pak Agus juga duduk, ya, di hadapan guru, ya. Nurut sama guru, ya. Sekarang sudah waktunya bagus, mungkin bisa duduknya di depan, ya, di depan mahasiswa, di depan masyarakat, itu. Nah itu kan estafet kepemimpinan itu akan senantiasa terjadi secara bergilir, ya. Yang tua meninggal, datang yang baru. Ya, yang baru juga nanti tua, ganti lagi yang muda, gitu ya, kayak siklus. Jadi jangan aneh lah namanya kehidupan ini. Cuma kita harus memang berusaha terus untuk maju, ya. Itu motivasi dari Pak Agus, ya. Nah, gitu. Makasih Bapak Ya. atas waktunya. Mungkin wawancara kali ini akan kami tutup. Untuk waktu Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk kita. Mohon maaf ya tidak disuguhi ya. Gak apa-apa Bapak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah. Selamat ya. Ya. Nah.